Shalom, selamat pagi Oma Opa yang Tuhan kasihi. Hari ini kita bersyukur untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan yang telah kita rasakan di sepanjang kehidupan kita, sehingga pagi ini kita dapat kembali menaikkan puji dan sembah kita kepadanya. Kita percaya bahwa kasih Tuhan kepada kita sungguh indah dalam perjalanan hidup ini. Kita meyakini bahwa penyertaan Tuhan kepada kita sungguh ajaib. Allah berkenan memelihara, menjaga kita hingga hari ini. Dan karena itu, di tengah bakti yang sedang kita lakukan, mari Oma dan Opa yang Tuhan kasihi, kita dengarkan pula sapaan Tuhan kepada kita melalui kebenaran firman-Nya di hari ini. Namun sebelumnya, Oma dan Opa, mari kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Ya Roh Kudus Tuhan, kami bersyukur kepadamu jika di hari ini kami dapat merasakan nikmat, keindahan, dan anugerah Tuhan yang sungguh ajaib dan luar biasa. Biarlah keindahan, nikmat, dan karunia Tuhan yang ajaib dan luar biasa itu dapat terus kami maknai di tengah-tengah kehidupan kami selaku kaum usia lanjut. Terlebih di tengah bakti kami bersama dengan orang-orang yang kami kasihi pagi ini, kami juga mau mendengarkan firman-Mu. Tuntun dan berkati kami supaya firman yang akan kami dengar dan akan kami renungkan kiranya tidak menjadi sia-sia, tetapi kami dapat memaknai firman itu dengan benar, seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan mampukan kami untuk juga melakukan firman itu dengan baik dalam hidup kami. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Oma dan Opa yang Tuhan kasihi, firman Tuhan yang berkenan menjumpai kita pagi ini disampaikan dalam 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-9. 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-9 berkata, "Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah." Demikian firman Tuhan yang kita dengar pagi ini Oma dan Opa. Berbahagialah kita yang mendengarnya, memelihara serta melakukannya dalam hidup kita dari hari ke hari. Terpujilah nama Tuhan. Oma dan Opa yang Tuhan kasihi, lidi satu batang akan sangat mudah dipatahkan. Bukan hanya oleh kita orang dewasa, tapi seorang anak usia 3 tahun pun bisa mematahkan satu batang lidi. Tapi ketika anak itu diberi lebih dari satu batang lidi, anggap saja 15 batang lidi yang terikat rapi dan tersusun rapi, maka si anak pasti tidak akan mudah mematahkan 15 batang lidi itu. Ia tidak akan seperti ketika mematahkan satu batang lidi. 15 batang lidi untuk dipatahkan oleh seorang anak berusia 3 tahun membutuhkan waktu pasti. Di balik kisah itu, Oma dan Opa yang Tuhan kasihi, saya mau mengajak kepada kita. Sesungguhnya setiap orang dalam perjalanan hidup ini menurut hemat saya adalah kawan sekerja. Kawan sekerja sesamanya dan juga adalah kawan sekerja Allah untuk menggarap ladang yang Tuhan percayakan. Sebagai kawan sekerja Allah, tentu saja Oma dan Opa yang Tuhan kasihi, kita punya tanggung jawab untuk melakukan peran kita dengan baik. Yang namanya kawan sekerja, maka bukan berarti kawan yang bekerja kita yang diam. Yang namanya kawan sekerja bukan berarti dia yang mengerjakan, saya yang menjadi penontonnya. Tapi sebagai kawan sekerja adalah dia dan saya bersama-sama melakukan tugas pekerjaan yang dipercayakan. Ketika Allah memandang saya, Oma dan Opa sebagai kawan sekerjanya,
Maka berarti Allah mengajak kita, Oma dan Opa, untuk bekerja bersama-sama dengan Allah, mewujudkan cinta kasih, mewujudkan damai sejahtera, menghadirkan sukacita di tengah-tengah perjalanan hidup ini. Sebagai kawan sekerja Allah, Allah memang memperlengkapi kita dengan apa yang diperlukan dan dibutuhkan oleh kita dalam mewujudkan panggilan sebagai kawan sekerjanya. Bahkan Allah menghadirkan juga orang lain sebagai kawan sekerja buat kita. Ada orang lain, 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, bahkan lebih banyak lagi. Mereka dihadirkan Allah di tengah-tengah hidup kita untuk menjadi kawan sekerja Allah. Kawan yang menghadirkan sukacita, kawan yang menghadirkan damai, kawan yang menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Nah, Oma dan Opa yang Tuhan kasihi, ketika Allah di tengah-tengah hidup kita memilih kita menjadi kawan sekerjanya, tapi juga sekaligus menghadirkan orang lain untuk menjadi kawan sekerja kita dan kawan sekerja Allah di tengah-tengah hidup ini. Pertanyaan yang harus kita renungkan adalah, bagaimana relasi kita dengan kawan sekerja kita? Bagaimana relasi kita dengan kawan-kawan sekerja yang Tuhan hadirkan dan Tuhan utus untuk bersama-sama kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki itu di tengah-tengah hidup kita? Pada bagian ini, Oma dan Opa yang Tuhan kasih, sesungguhnya ada sebuah pengalaman unik yang dijumpai oleh Paulus dalam kehidupan jemaat di kota Korintus. Ayat 1 hingga ayat yang ke-8 menggambarkan relasi yang terbangun di antara orang-orang yang dipilih dan diutus untuk menjadi kawan sekerja Allah dalam pelayanan di kota Korintus. Ayat 9 ini sebenarnya adalah bagian dari sebuah nasihat yang ingin mengajak seluruh orang-orang yang telah Tuhan pilih sebagai kawan sekerjanya dalam konteks pelayanan di kota Korintus itu memahami akan arti keberadaan mereka sendiri. Kalau kita memperhatikan bagian yang kita baca, setidak-tidaknya ada kelompok-kelompok tertentu yang notabene merasa diri lebih berhak untuk dihormati dan dihargai dalam karya pelayanan di jemaat Korintus. Secara tidak langsung ada gap atau ada pengkotak-kontakan terhadap pentokohan seseorang dalam pelayanan yang dilakukan di sana. Ada yang lebih condong menganggap kelompok Paulus lebih baik. Ada kelompok lain menganggap kelompok Apolos lebih baik. Ada juga yang lain mungkin menganggap kelompok Kefas lebih baik, dan seterusnya. Nah, Oma dan Opa, Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, Paulus mengingatkan, mau itu Paulus, mau itu Apolos, mau itu kelompok yang lain, semua adalah kawan sekerja. Dihadirkan oleh Tuhan untuk mewujudkan karya yang indah, dan kehadiran mereka dengan kemampuan dan karunia yang berbeda itu justru dipanggil untuk saling melengkapi. Kehadiran kelompok Paulus, kehadiran kelompok Apolos, kehadiran kelompok yang lain lagi tentu bukan dalam rangka saling membanggakan kelompoknya, bukan dalam rangka saling membanggakan dirinya, bukan dalam rangka saling mengagungkan kemampuannya. Tapi justru Paulus memberi catatan, karena kami adalah kawan sekerja Allah. Artinya, mau Paulus dengan kelebihan intelektualitas, mau Apolos dengan kelebihan-kelebihan yang lainnya, dan mau kelompok lain dengan kelebihan-kelebihan lainnya juga, hendaknya di antara mereka bukan saling menjatuhkan. Hendaknya di antara mereka bukan saling merendahkan. Hendaknya di antara mereka bukan saling menggigit dan menyakiti. Tapi di antara kelompok-kelompok itu,
Hendaknya mereka memandang kehadiran teman yang lain adalah kawan sekerja yang Tuhan hadirkan untuk membuat pelayanan di Korintus itu semakin besar, semakin bertumbuh, semakin berkembang, dan berbuah dengan cepat, berbuah dengan indah untuk kemuliaan nama Tuhan. Bahkan menghasilkan buah yang manis, buah yang pada akhirnya dapat dirasakan dan dinikmati oleh banyak orang. Tantangan yang luar biasa, Oma dan Opa yang Tuhan kasih. Ketika kita pun juga dihadirkan oleh Tuhan sebagai kawan sekerja di tengah-tengah kehidupan ladangnya di dunia ini. Karena ternyata Tuhan tidak menghadirkan kita sendirian. Tuhan tidak mengutus kita menjadi kawan kerjanya sendirian. Tapi Tuhan mengutus kita, Oma dan Opa, untuk menjadi kawan sekerja Allah di tengah-tengah dunia ini dengan orang lain. Orang lain punya kelebihan, orang lain punya keterampilan yang luar biasa. Kita juga pasti punya kelebihan dan keterampilan yang lain. Kita diingatkan sebagai kawan sekerja Allah, hendaknya kita saling mendukung, saling melengkapi, saling mensupport satu sama lain. Sebagai kawan sekerja Allah, tidak ada yang lebih besar dan lebih rendah di tengah-tengah pelayanan kita. Sebagai kawan sekerja Allah, tidak ada yang lebih unggul dan yang kemudian yang lain lebih di belakang, tidak ada. Tapi sebagai kawan sekerja Allah, sekalipun kemampuan kita amat sederhana, amat kecil, toh dibutuhkan oleh orang lain. Oleh karena itu, Oma dan Opa yang Tuhan kasihi, firman Tuhan kali ini mau mengajak kepada kita betapa pentingnya memaknai diri sebagai kawan sekerja Allah, yang juga harus dinyatakan dalam konteks dan pemahaman kita bahwa orang lain pun dihadirkan Tuhan untuk bersama-sama dengan kita menjadi kawan sekerja Allah. Allah menghadirkan sesama kita di kanan, di kiri, di depan, dan di belakang. Mereka adalah kawan kerja kita untuk mewujudkan tanda-tanda kerajaan Allah menjadi bagian yang nyata. Seyogianya ketika orang di kanan kita, ketika orang di kiri kita, ketika orang di depan dan di belakang kita adalah kawan kerja kita yang diutus Allah untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaannya, maka kita mewujudkannya bersama-sama. Semua orang akan mengakui pekerjaan akan cepat selesai ketika itu bukan dikerjakan sendirian. Pekerjaan akan menjadi cepat selesai, akan menjadi mudah terwujud dan terlaksana ketika semua orang yang ada di situ bersama-sama melakukan tugas pekerjaan itu. Tanda-tanda kerajaan Allah akan menjadi semakin besar, akan menjadi semakin nyata di tengah-tengah perjalanan hidup ini ketika semua orang memahami bahwa si A, si B, si C, si D, dan kita sendiri adalah kawan sekerja yang seharusnya mewujudkan damai dan sukacita Allah menjadi nyata di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Kita hanya kawan sekerja Allah. Allah mengutus kita menjadi kawan sekerjanya, dan itu berarti Allah memandang kita berharga. Allah memandang kita berarti karena kita dipilihnya menjadi kawan sekerja Allah. Orang lain yang diutus Allah, orang lain yang diutus Allah juga berarti di mata Allah. Sadar atau tidak, ketika kita merendahkan sesama kita, sesama kawan sekerja Allah, maka itu sama artinya dengan kita merendahkan Allah sendiri yang telah mengutus Dia di tengah-tengah kehidupan kita. Sadar atau tidak, ketika kita memandang rekan kita, saudara kita, teman sekerja kita, kawan sekerja kita, karunia-Nya tidak lebih baik dari kita, maka itu sama artinya dengan kita memandang berarti Tuhan memberi karunia, ada yang baik dan ada yang tidak baik.
Padahal sekecil dan sebesar apapun karunia yang Tuhan anugerahkan kepada seseorang yang dipilih untuk menjadi rekan sekerja, tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang lebih rendah. Semua sama di mata Allah. Mau dia punya karunia 5, mau dia punya karunia 4, mau dia punya karunia 10, semua sama artinya dan berharganya di mata Tuhan. Tidak ada hak kita oma dan opa merendahkan rekan sekerja kita. Tidak ada oma dan opa di antara kita melemahkan rekan sekerja kita. Yang ada adalah menghargai dia sebagai rekan sekerja, lalu kemudian bersama-sama dengan dia mewujudkan peran kita sebagai rekan sekerja demi kemuliaan Allah menjadi bagian yang nyata di tengah-tengah hidup kita. Oleh karena itu, oma dan opa yang Tuhan kasihi, kita diingatkan kembali menjadi kawan sekerja Allah berarti menjadikan Allah sebagai teman kita, sebagai rekan kita, dan bersama-sama dengan Allah kita bekerja mewujudkan tanda-tanda kerajaannya. Menjadi rekan sekerja bagi sesama kita, maka berarti bersama-sama dengan rekan kita menyelesaikan apa yang Allah percayakan kepada kita di tengah-tengah kehidupan ini. Ketika kita mampu bekerja sama dengan rekan sekerja kita untuk mewujudkan tanda-tanda kerajaan Allah menjadi bagian yang nyata, percayalah, Allah akan semakin memberkati karya kita menjadi semakin akbar dan menjadi semakin besar di tengah-tengah perjalanan hidup ini. Jadilah oma dan opa rekan sekerja Allah yang berkenan kepadanya dengan menempatkan setiap orang lain yang diutus dan dihadirkan Allah di tengah-tengah kehidupan ini juga adalah rekan kerja kita yang harus bersama-sama dengan dia kita mewujudkan kehendak Allah menjadi bagian yang nyata. Tuhan memberkati kita, oma dan opa. Amin.